Perkenalkan, nama saya Abdul Ayu Zulfani, NPM 0059, kelas IUPL semester 5. Saya di sini berperan sebagai direktur PT Bunga Abadi. Perkenalkan, nama saya Wildan Arif Fajar Rahman, NPM 2202010098. Saya dari kelas semester 5 IUPL. Saya di sini berperan sebagai konsultan hukum PT Bunga Abadi. Perkenalkan, nama saya Surya Dikusuma dari kelas UPL NPM 49. Saya di sini sebagai komisaris dari PT Bunga Abadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfi Sanuddin dari kelas IUPL semester 5 dengan NPM 38. Di sini saya berperan sebagai pemilik saham sebesar 50% dari PT Bunga Abadi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Pambudi, NPM 0052. Saya di sini sebagai pemegang saham 50% di PT Bunga Abadi. Terima kasih. Halo Pak, Assalamualaikum. Dengan Pak Agung. Oh ya Pak, saya mau bertemu dengan Anda. Kira-kira bisanya jam berapa ya? Oh, kalau hari ini nggak bisa ya? Oke, baik Pak. Mungkin besok kita atur aja jadwalnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Assalamualaikum. Ganggu. Halo. Ya, ini dengan saya sendiri. Oh, tidak bisa Mas Ayis. Anda harus berkonsultasi dulu dengan Pak Alfi. Nanti kalau sudah ketemu jadwalnya, infokan saja kepada saya. Ya Mas, terima kasih. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan saya sendiri. Kapan itu Mas rapatnya? Ya, besok diatur aja. Ya. Ya udah. Mas Yudan. Baik Pak Is, apakah ada yang bisa kami bantu? Apa ada masalah hukum, Pak Anies? Kepada Bapak-Bapak sekalian, berkaitan dengan kebijakan baru dari pemerintah, yaitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sering mengalami perubahan dan penyesuaian membuat perusahaan itu kesulitan untuk mengikuti dan menerapkan aturan terbaru secara efektif. Nah, untuk itu bagaimanapun kita sebagai perusahaan yang cukup besar, kita harus memegang prinsip kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh aktivitas perusahaan kita. Nah, kita menghadapi persaingan usaha. Nah, untuk itu saya berpikir untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan, atau kita bisa membuat kebijakan baru yang berkaitan dengan hal itu. Nah, untuk itu saya meminta saran kepada Bapak-Bapak sekalian mengenai permasalahan itu. Baik Pak Is, saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa perusahaan kami. Dan seperti yang Bapak Ais bilang, saya sarankan kita perlu adanya untuk merancang kebijakan baru terkait hal ini. Karena kebijakan kita sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu mungkin saran dari kami, kita perlu adakan rapat kembali. Dan kita akan mengundang pemegang saham kita untuk hadir di dalam rapat kita kali ini. Untuk terkait masalah hukum tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut,
saya akan segera mencarikan solusinya. Dan untuk itu mari kita buatkan rapat buat para pemegang saham agar masalah ini cepat terselesaikan. Terima kasih atas saran dari bapak-bapak semuanya. Untuk itu saya sudah memutuskan bahwa besok hari Kamis jam 9 akan diadakan rapat dengan pemegang saham kita. Untuk itu saya meminta kepada sekretaris saya nanti untuk membuatkan undangan terkait rapat yang akan saya laksanakan. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Kalian boleh kembali ke stand masing-masing. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Mas, assalamualaikum. Nah, Pak, Ya, Mas, kabarnya baik Mas? Baik. Alhamdulillah Mas. Mas, ya. Ini boleh dulu saya makan. Terima kasih. Ini Mas Agung di mana? Aku belum berangkat kok. Tadi saya dikabari, kebetulan banyak bocor sehingga agak terlambat sedikit. Ditunggu saja. Ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Bapak-bapak. Pagi Pak. Silakan. Maaf saya sedikit terlambat. Pak, Tadi ada musibah di jalan. Bagaimana? Apakah tadi baik-baik saja motornya? Alhamdulillah Mas. Oke, sampai mana pembahasan kita? Kebetulan belum kita mulai, Pak. Menunggu jenengan. Oh ya sudah, dimulai saja Pak Aziz. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan sayangnya kita semua kita dapat berkumpul dalam rapat umum pemegang saham dan dalam menangani solusi-solusi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan baru yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, untuk mempercepat waktu, untuk itu mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bapak-bapak sekalian, saya sampaikan permasalahan terkait perusahaan berkaitan dengan kebijakan baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Seiring mengalami perubahan dan penyesuaian, membuat perusahaan kesulitan untuk mengikuti dan menerapkan aturan terbaru secara efektif. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimanapun kita perusahaan yang cukup besar harus menggunakan prinsip untuk kesejahteraan bagi pegawai dan karyawan dan menjunjung tinggi keadilan. Kita menghadapi persaingan usaha dengan memperbaiki kebijakan atau kita membuat kebijakan yang lebih baru, kita dapat memperbaiki perusahaan yang lebih baik lagi. Untuk itu saya meminta saran kepada bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian mengenai permasalahan tersebut. Menurut analisis yang sudah saya tangkap dan sudah saya catat di sini, beberapa poin penting yaitu perusahaan perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan menghadapi tantangan bisnis yang baru. Mungkin poin selanjutnya bisa dengan menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi, atau memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti sertifikasi profesi, lalu menyediakan program mentoring dan coaching. Semisal semua itu sudah dilakukan namun karyawan tidak bisa berkembang atau stuck di situ saja, kita langsung cut off saja agar lebih efektif.
Selain itu, perusahaan juga perlu menyesuaikan kebijakan pengupahan dan benefit karyawan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah berlaku, yaitu dengan membuat kebijakan mengubah struktur gaji menjadi lebih kompetitif dan transparan, sehingga kita juga bisa mengetahui dari tiap kinerja dari pegawai-pegawai kita dan bahkan kita sendiri. Lalu juga kita bisa memberikan benefit tambahan seperti asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, dan program kesejahteraan lainnya, agar pegawai juga merasa diperhatikan dan digatekkan lah intinya. Selain itu, kita juga bisa memberikan bonus-bonus kepada karyawan agar karyawan lebih semangat dalam bekerja dan membangun PT ini menjadi lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Dengan ini saya sebagai konsultan hukum memberikan saran perusahaan perlu menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang jelas dan adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan membuat dan menyusun pedoman karyawan yang memuat informasi tentang hak dan kewajiban karyawan, prosedur kerja, serta tata tertib perusahaan. Setelah itu, membuat prosedur yang jelas untuk proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja. Baik, Bapak-bapak sekalian, terima kasih telah memberikan saran dan masukannya masing-masing. Apakah dengan adanya rapat kali ini kita semua setuju terkait perubahan tentang kebijakan baru di PT Bunga Abadi ini? Ya, untuk saya pribadi sangat setuju dengan rapat kita hari ini, hasil rapat kita hari ini. Bagaimana dengan Pak Alfi? Ya, setuju. Saya setuju. Baik, sebagai direktur saya juga akan melaksanakan dan menerapkan atas apa yang telah disepakati dalam rapat hari ini. Begitu, terima kasih atas atensi dan sampaian dari rekan-rekan semuanya. Baik, hasil keputusan rapat hari ini saya setujui dan saya tetapkan sebagai kebijakan baru bagi PT Bunga Abadi. Demikian rapat ini saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.